warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru pejuang pendidikan. Saya Zulkifli, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SDN 001 Batu Ampar, Kota Batam. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain atau merdeka batin dan menjadi mandiri atau merdeka lahir. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul ini, pembelajaran yang saya lakukan adalah yang pertama, pembelajaran hanya berpusat pada guru atau disebut dengan teacher center. Saya beranggapan gurulah yang mengetahui segalanya, sedangkan murid tidak tahu sama sekali. Sehingga dalam pembelajaran, murid hanya perlu diam dan mendengarkan materi yang disampaikan oleh gurunya. Yang kedua, pembelajaran harus mengejar target kurikulum. Nah, di sini selama pembelajaran, guru hanya mentransfer materi pelajaran kepada murid tanpa mempedulikan apakah murid benar-benar paham tentang materi yang diajarkan. Karena saya beranggapan ketuntasan dalam menyampaikan materi dan ketercapaian KKM itu lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Guru hanya menilai murid dari aspek kognitifnya saja. Yang ketiga, siswa dapat diatur dan diarahkan sesuai kemauan guru. Dalam pembelajaran, semua sudah diatur sesuai dengan keinginan guru tanpa melihat bakat dan minat peserta didik tersebut. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini ternyata kurang tepat. Seharusnya yang saya lakukan adalah yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. Jadi bukan lagi berpusat pada guru atau teacher center. Nah, di sini guru hanya sebagai fasilitator dan murid merupakan subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran, di mana murid diberikan kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau modal dan media pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran seharusnya dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya memperhatikan aspek kognitifnya saja, akan tetapi memperhatikan aspek pembelajaran seperti afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Yang ketiga, saya seharusnya memperhatikan setiap karakteristik murid, karena setiap anak itu unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai karakteristik dengan memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya lakukan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Dan yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar, yaitu memberikan kebebasan kepada murid untuk bereksplorasi dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pada kodrat alam, siswa dituntun untuk memiliki budi pekerti yang baik. Sedangkan pada kodrat zaman, murid belajar sesuai dengan zamannya, yaitu pembelajaran abad 21. Nah, yang terakhir, yang keempat, menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik agar saya mengetahui karakteristik dan latar belakang setiap murid. Demikianlah kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menginspirasi Bapak Ibu Guru pejuang pendidikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru pejuang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.